Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Pehaki. Kali ini gue mau review film Indonesia terbaru yang tayangnya di Netflix. Judulnya A Perfect Fit. Nah, ini adalah film yang disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu yang ditulis oleh Gary Nugroho. Nah, ceritanya sendiri tentang Saski, seorang perempuan dari Bali yang akan menikah. Tapi suatu hari ia mengikuti sebuah ramalan, lalu bertemulah ia dengan laki-laki bernama Rio, seorang pengrajin sepatu di Bali. Nah, dua orang ini mulailah tumbuh benih-benih cinta, tapi keduanya sudah punya pasangan masing-masing, dijodohkan gitu ya. Ceritanya itu mengandung unsur budaya Bali. Jadi bukan kayak FTV yang biasa kita tonton, orang kota ke desa, dari Jakarta ke Bali atau dari Jakarta ke Jogja. Biasanya kan kayak gitu. Nah, kalau ini emang tinggalnya mereka di Bali gitu. Mereka kehidupannya di Bali, orang Bali, dan yang paling penting itu ada budaya Balinya. Kalau menurut gue sih cukup meyakinkan ya Nadia Arina bicara dengan bahasa Balinya sebagai orang yang di luar Bali ya. Tapi mungkin orang Bali bisa komentar juga, udah cukup meyakinkan kah Nadia Arina sebagai orang Bali. Di sini juga ada budaya kayak ada lontar yang ternyata itu kitab suci yang dianut sama masyarakat Bali gitu. Gue baru tahu. Terus ada istilahnya tradisi lukat, pembersihan diri gitu. Nah, kalau gue baca-baca tuh sebenarnya lukat ada yang pakai api juga ya, lukat geni namanya. Mau menikah itu dengan budaya tertentu gitu ya, nyari tanggal yang tepat. Kalau negatif, mereka harus melakukan budaya yang namanya tradisi bebayuhan. Itu sempat diomongin tuh. Nah, itu gue sempat cari-cari tahu juga. Gue jadi inget film pendek judulnya Garden of Words, anime gitu. Itu juga sama, pengrajin sepatu. Kebetulan laki-laki juga nih yang suka bikin sepatunya gitu sih. Nah, di sini juga sama, si Rio ini bekerja sebagai pengrajin sepatu. Dia suka gambar, terus kayak dia jual, dia punya toko, dan di sinilah tempat mereka bertemu itu di toko itu. Ngomongin Indonesia kan luas banget ya, banyak banget budaya-budaya yang kita jarang melihatnya di layar kaca gitu. Ada tapi sangat minim, kebanyakan emang budaya Jakarta gitu, kayak Betawi, ya sentral banget lah, pusat banget gitu. Padahal budaya-budaya yang lain kalau dijadiin romance seperti ini tuh jadi menarik banget menurut gue, karena ada budaya-budaya, tradisi-tradisi yang itu berhubungan banget sama hubungan antar laki-laki dan perempuan, pokoknya antar pasangan lah ya. Kayak di Makassar ada uang panai gitu, tempat Saski sama Rio ketemu itu ada musik ya. Di situ kayak si temennya Andra yang diperankan oleh Laura Talks itu dia selalu nyanyi gitu lewat band di cafe itu. Menurut gue itu menarik sih, jadi kayak treatmentnya dia nyanyi terus habis itu montase-montase gitu. Dan itu beberapa kali, dan lagunya cukup enak menurut gue. Musikal tapi nggak musikal, ada musik, ada unsur musik yang cukup kuat dan enak buat didengerin di film romantis. Sementara kan kalau romantis itu selalu ada soundtrack yang bikin kita inget ya sama kejadian atau adegan-adegan dalam filmnya. Filmnya berjalan dari awal sampai akhir, menurut gue sinematografinya enak banget ya dilihat, warnanya tuh adem gitu, sedikit kuning gitu gue ngerasanya, dan enak banget aja skin tone-nya gitu. Terus terasa banget kalau misalnya kayak ke Ubud ya, ke lokasi-lokasi persawahan, terus kayak ke pantainya, terus di lokasi Balinya juga itu sendiri enak dilihatnya gitu. Nadia Arina dan Reval Hadi sebagai Saski dan Rio gitu, di sini menurut gue cukup menarik ya, cukup oke gitu memerankan tokoh-tokohnya. Juga tokoh-tokoh yang lainnya banyak banget bertebaran, bintang-bintang lah. Kalau kalian lihat ada Matias Mucus, ada Karina Suwandi, ada Dayu Wianto, banyak banget lah artis pokoknya. Ya udah, menurut gue mereka emang bagus ya actingnya, cuma ya perannya itulah kurang gitu. Nah, ini masuk banget ke kekurangannya. Menurut gue secara cerita ini menarik, tapi untuk jadi cerita yang padu dan utuh menurut gue kurang. Apalagi karakternya sih, karakter cowoknya Rio sama si Denny ini gue nggak tahu sih, kayak kok tipikal banget ya, cowok kaya gitu terus dijodohin, terus semena-mena. Si Rio juga sama orang kaya, terus si Tiara juga ya sama, kayak nggak tahu, gue ngerasanya tipikal aja gitu, cewek yang kaya, anak cowok yang kaya, dia melakukan semena-mena sama orang-orang yang di bawahnya gitu. Nggak ada apa ya, sisi baiknya atau yang bisa kita lihat sebagai dia manusia gitu ya. Andra ini kayak perannya tuh bener-bener minim banget sih. Andra tuh kayak penyampai aja gitu, nggak berpengaruh sama apa keputusan si Saski gitu. Si itu juga Wafda karakternya
ya udah dia ada aja gitu di deket Tiara saat dia susah. Ya udah, nggak ada impact apapun gitu, nggak ada akibat apapun yang bikin kita peduli sama karakternya sih gitu. Kayaknya bisa lebih gregetan gitu pas adegan ciuman gitu. Jadi kan beberapa kali ya ciuman, tapi kok nggak ngerasa ciumannya itu jadi hal yang romantis gitu. Semua gitu sering banget ngomongin kehidupan, kutipan-kutipan bijak gitu ya, selalu muncul di tiap dialognya. Ibarat makan gulali itu kebanyakan gula, cuy, giung lama-lama, bener deh. Nggak natural aja gitu. Lu kalau ketemu teman lu nggak mungkin kan lu tiap hari ngomongin lu tuh harus hidup dengan hidup yang lurus. Ketika hujan itu adalah satu keberkahan. Enggak men, gitu, kayak ya biasa aja gitu. Adegan pertama kali nutup mata pakai daun, terus dari atas gitu shotnya muter-muter, dan itu kayak kelihatan banget gitu magical things happen gitu sih. Itu yang terasa magis gitu. Sama ketika dia juga ngelempar apa namanya bulu gitu ya dari atas juga tuh, dan itu ya kerasa aja gitu magis dari cerita ini itu di situ gitu. Soal sepatu, soal ramalan ini kerasa apa ya, kurang bener-bener hidup gitu. Apalagi ngomongin sepatu ya, kayak kalau dibandingin Garden of Words tuh, Garden of Words kerasa banget kayak dia itu ngukur sepatunya, dibikin sepatunya gitu, dan itu lebih terasa banget karakternya itu bener-bener orang yang emang bisa melakukan kegiatannya dia gitu ya, bikin sepatu. Kalau gue skornya sih 6/10, ya ini bisa ditonton sebagai hiburan ketika kalian jenuh dengan film-film yang horor, mungkin sekarang banyak horor. Ya romantis lumayan, komedi juga sedikit lumayan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, dan juga join Discord kita, dan follow Instagram Mesin Krit. Sampai jumpa.